Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Ruslan, Bu. Oh iya. Dan untuk Ruslan tidak masuk, Bu. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini ya, supaya pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Ya, jadi saya minta kepada adik Vivi, boleh pimpin doa, silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Nah, dengan berdoa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini lancar, ya. Amin. Nah, di layar adik-adik sudah tampil gambar slide saya. Sudah. Ya, dari gambar ini adik-adik bisa lihat apa yang terjadi pada gambar ini. Kegiatan Pasar apa ya, yang Bu? terjadi? Ya. Jual beli? Iya, ada jual beli, kemudian Ada banyak penjual, banyak ya. pembeli. Iya. Siap Ada terjadi penjual. ini interaksi. Oh iya. Nah, di sini di gambar sini ada terlihat barang yang diminta dan barang yang ditawarkan. Ada transaksi jual beli. Nah, materi kita, ada yang bisa menyimpulkan materi kita untuk pertemuan ini tentang apa? Tentang permintaan dan penawaran uang ya, Bu? Oh, benar sekali adik Islam. Nah, materi kita hari ini itu tentang permintaan dan penawaran. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar kita hari ini. Nah, kompetensi dasar kita hari ini, yakni yang pertama adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis terbentuknya keseimbangan pasar dan membuat pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, ini adalah peta konsep tentang permintaan dan penawaran. Ada permintaan, ada penawaran, dan keseimbangan pasar. Adik-adik, ada yang sudah pernah dengar apa itu permintaan? Pernah. Ya, bisa dijelaskan apa itu permintaan, Dek? Keinginan untuk memegang uang. Oh, baik. Ada yang lain lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, di sini saya sudah siapkan pengertian tentang permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan itu adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu di pasar. Jadi pengertiannya sangat sederhana. Semoga pengertiannya ini bisa adik-adik serap ya. Jadi saya ingatkan kembali, permintaan itu adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli, kemudian untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Nah, sekarang kita masuk pada hukum permintaan. Hukum permintaan itu adalah ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta tersebut akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka
jumlah barang dan jasa yang diminta itu akan berkurang. Ada yang bisa memberikan contoh? Jika mendengar kalimat tadi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau misalnya harga beras naik, berarti jumlah beras yang dibeli berkurang ya, Bu? Atau bagaimana? Ya, itu tergantung bila berpengaruh pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kalau itu beras itu karena itu adalah kebutuhan pokok, maka itu tidak akan berubah. Ini saya kasih contoh, misalnya baju, baju. Kan ini keinginan manusia itu menginginkan kualitas yang tinggi dengan harga yang rendah. Nah, ketika harga tinggi, maka itu permintaan akan menurun. Nah, jika dilihat kalau kualitasnya bagus dan harganya murah, itu permintaan akan menaik. Itu contohnya. Nah, ini saya akan perlihatkan tentang kurva permintaan dan penawaran. Ini seperti di gambar ini. Bisa terlihat ya? Ada kurva permintaan. Ya, halo? Oh, ada. Nah, sekarang kurva permintaan. Kurva permintaan ini adalah pergeseran dari A ke B. Itu disebabkan karena adanya penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Jadi, kurva permintaan ini berslop negatif. Dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu adik-adik. Nah, untuk pertemuan berikut, itu kita akan berbicara tentang penawaran. Nah, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Kita hanya membahas saja permintaan. Nah, adik-adik ada yang bisa menyimpulkan apa itu pembelajaran kita hari ini? Atau apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang pengertian permintaan dan hukum permintaan, Bu. Iya, ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, jadi hari ini kita belajar ada 3 komponen. Yang pertama adalah pengertian permintaan, kemudian hukum permintaan, dan kurva permintaan. Saya ingatkan kembali bahwa permintaan itu adalah sejumlah barang yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Kemudian hukum permintaan itu jika harga barang naik, maka barang yang diminta itu akan turun. Begitu juga sebaliknya. Dan kemudian yang terakhir adalah kurva permintaan, itu pergeseran dari kurva dari kiri atas ke kanan bawah. Dan dia berslop negatif. Jadi itu saja dari saya. Dan untuk pertemuan berikut, kita akan membahas penawaran, tentang penawaran. Nah, sebelum saya tutup, saya harapkan adik-adik ini mengerjakan LKPD yang saya sudah siapkan di Google Form. Jadi adik-adik silakan mengerjakan tugas ya, dan dikirimkan langsung ke saya. Oke? Baik, Bu. Oke. Jadi untuk terakhirnya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi hari ini kita belajar tentang pengertian permintaan, hukum permintaan, dan kurva permintaan. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena sekarang ini kita menghadapi virus atau COVID-19. Jadi saya harapkan adik-adik untuk menjaga kesehatan. Ya, adik-adik ya. Ya, Bu. Oke. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.